Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahu adzim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pertama, alhamdulillah karunia berupa iman dan Islam serta karunia berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di dalam bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, Bu Fitri masih bisa ketemu dengan kalian anak-anak SMA Islam Sultan Agung 3 dan seluruh pemirsa media Salatiga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bu Fitri ingin menyampaikan beberapa informasi barangkali, karena menurut Bu Fitri ini sesuatu yang baru. Karena terus terang Bu Fitri mencoba mencari, membaca beberapa buku, dan alhamdulillah bisa ketemu di sebuah kitab karya dari Ibnu Katsir, yaitu Tafsir Al-Quran, yang membahas tentang Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi di awal sudah Bu Fitri sampaikan di awal tadi. Ada sebuah pertanyaan yang muncul di hatinya Bu Fitri, apakah pada zaman Rasulullah dulu puasa Rasulullah dulu sudah seperti puasa kita hari ini, ataukah ada perubahan-perubahan dalam proses di dalamnya? Nah, dari kitab Tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Ibnu Katsir, beliau mencatat beberapa informasi menarik, bahwa yang pertama, perintah Allah tentang puasa Ramadan itu turun ketika Rasulullah sudah hijrah di kota Madinah, tepatnya pada bulan Sa'ban tahun kedua Hijriah. Nah, muncul pertanyaan, apakah sebelum bulan Sa'ban tahun kedua Hijriah itu umat Islam bersama Rasulullah sudah menjalankan puasa atau belum? Dijawab dalam catatan Ibnu Katsir itu dalam kitab tafsirnya, bahwa Aisyah mengatakan dahulu Rasulullah mengharuskan puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Puasa Asyura adalah puasa yang dijalankan Rasulullah dan para sahabat masa itu setiap tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura ini dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat sampai kemudian turunnya Al-Baqarah ayat 183. Kemudian karena ada perintah langsung dari Allah untuk puasa di bulan Ramadan, maka puasa Asyura ini kemudian dileburkan, dimasukkan ke dalam puasa Ramadan, sehingga puasa Asyura ini kemudian sifatnya menjadi sunnah. Nah, informasi yang lain adalah pada masa awal perintah puasa Ramadan ternyata belum diwajibkan untuk seluruh kaum muslimin yang ada saat itu. Tetapi dari ayat yang pertama Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu agar kalian bertakwa. Tetapi pemahaman
umat pada masa itu masih belum sama seperti yang kita terima hari ini. Bagi umat Islam waktu itu yang merasa ingin berpuasa, maka dia silahkan berpuasa. Tetapi jika merasa tidak mampu untuk berpuasa, maka mereka kemudian membayar fidyah. Maka kemudian turun ayat yang berikutnya, ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka pada periode berikutnya setelah ayat selanjutnya turun, semuanya baru wajib untuk menjalankan ibadah puasa kecuali beberapa orang yang telah ditentukan dalam ayat itu, yaitu yang pertama orang yang tua yang memang tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa, maka boleh untuk membayar fidyah. Yang kedua adalah orang yang sedang melakukan perjalanan atau safar, maka dia wajib mengqadha atau menggantikan puasanya yang ditinggalkan di hari-hari yang lain. Yang ketiga adalah orang yang sedang sakit, sehingga dikhawatirkan kalau dia berpuasa maka sakitnya akan menjadi lebih parah, maka dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, tetapi wajib untuk mengganti di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, ada informasi menarik lainnya sekitar pelaksanaan ibadah puasa. Kalau umat Islam hari ini melaksanakan puasa sesuai ketetapan Rasulullah adalah dari terbit fajar sampai kemudian petang ditandai dengan azan waktu sholat maghrib. Tetapi pada awal masa Rasulullah, ketika awal turunnya perintah puasa ini, ternyata aturan puasa tidak seperti itu. Nah, lalu bagaimana aturan puasa pada masa Rasulullah di awal dulu? Juga tertulis dalam tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Nah, aturannya adalah pagi berpuasa sampai sore, kemudian sore berbuka, maghrib berbuka. Boleh berbuka sampai dengan seseorang yang berpuasa itu tidur. Kalau sudah bangun tidur, maka dia wajib untuk berpuasa kembali. Nah, ada suatu masalah. Ini ada sebuah kisah ya, terjadi pada masa Rasulullah dulu. Ceritanya seperti ini. Ada seorang sahabat Ansor bernama Syirmah. Pada pagi hari dia berpuasa dan bekerja di kebunnya dengan sangat keras, luar biasa. Kemudian menjelang maghrib dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Istriku, apakah ada makanan untuk berbuka?" Lalu istrinya berkata, "Ya, tunggulah sebentar, saya siapkan dulu berbukanya." Kemudian Syirmah karena terlalu lelah bekerja di kebun tadi, ternyata dia ketiduran. Ketika istrinya selesai memasak, istrinya mendapati suaminya sudah tertidur pulas. Kata istrinya, "Bagaimanakah suamiku ini?" Padahal dia belum berbuka, sedangkan besok ketika dia bangun dari tidur, dia harus melakukan puasa lagi. Dan itulah yang kemudian terjadi. Di hari kedua dia berpuasa, bertemu dengan Rasulullah. Nampak oleh Rasulullah Syirmah sangat lemah, sehingga ditanya oleh Rasulullah, "Wahai sahabat, mengapa kau tampak lemah seperti itu?" Lalu Syirmah menjelaskan apa yang terjadi kemarin. Nah, dari peristiwa ini kemudian Allah dengan kasih sayangnya, dengan kebijaksanaannya yang luar biasa, karena Allah adalah pencipta kita, tahu keterbatasan fisik kita, maka Allah kemudian merubah aturan
puasa sebagaimana yang kita dapati hari ini. Jadi berpuasa dari fajar sampai ke waktu maghrib, kemudian maghrib berbuka, dan sepanjang malam seluruh umat Islam boleh berbuka puasa, boleh makan, boleh minum, boleh berjima dengan istrinya, dan kemudian mulai berpuasa lagi menjelang azan subuh di fajar berikutnya. Nah, peristiwa-peristiwa yang merupakan perubahan pelaksanaan ibadah puasa dari masa Rasulullah sampai hari ini, kalau Bu Fitri boleh menyimpulkan, satu, bahwa Rasulullah sangat memperhatikan keadaan umatnya masa itu. Yang kedua, Allah dengan sangat penuh kasih sayang membuat kita menjalankan ibadah dengan tenang, dengan nyaman, sesuai dengan kemampuan fisik kita seperti yang diciptakannya. Nah, barangkali itu yang bisa Bu Fitri sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.